Media Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman. Jadi tujuan saya ke rumah Ibu hari ini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang PHBS. Kita nanti sama-sama akan belajar tentang apa itu PHBS, tujuannya PHBS itu apa, dan indikator-indikatornya itu apa saja. Dan waktunya kurang lebih selama 30 menit. Apakah Ibu Sri bersedia? Saya bersedia. Ya, sebelumnya saya mau buka masker, nggak apa-apa ya Bu? Iya, silakan. Biar kita lebih jelas ya informasinya. Saya pakai masker saja. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Oke, baik Ibu, jadi kita akan mulai saja ya langsung. Oke, yang pertama Bu, saya mau tanya dulu nih. Kan dari awal kita sudah berbincang tentang PHBS, tapi sebenarnya Ibu itu tahu nggak sih kepanjangan dari PHBS itu apa? Saya nggak tahu Mbak, PHBS itu panjangannya apa. Belum tahu ya jadinya Bu ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan. Untuk kepanjangan dari PHBS itu sendiri adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Oke Bu. Nah, menurut pengetahuan Ibu nih, dari definisi kepanjangan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, apa yang bisa Ibu tangkap tentang PHBS ini? Kalau yang saya tangkap tuh Bu, kayak bersih-bersih di rumah, kayak nyapu, cuci tangan. Kalau setelah BAB itu cuci tangan pakai sabun gitu. Mau makan juga cuci tangan. Ya kayak kegiatan sehari-hari bersih-bersih gitu kan Mbak. Oh ya baik, sebenarnya sudah benar ya Bu, saya tambahkan. Jadi untuk pengertian dari PHBS itu sendiri adalah perilaku kesehatan yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri kita sendiri dan dilakukan oleh keluarga di rumah, misalnya suaminya Ibu, anak-anaknya, teman kerabat, untuk mencapai kehidupan yang bersih dan sehat. Seperti itu Bu ya. Kita lanjut. Untuk ketujuan PHBS tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga anggota keluarga kita tuh agar tetap bersih, sehat, terus anak-anak yang tumbuh juga anak-anak yang cerdas dan aktif dalam berkegiatan. Apalagi kita sekarang lagi di masa COVID pandemi ini Bu ya. Bukan berarti kita diam di rumah untuk cuma rebahan saja, tapi kita harus tetap aktif seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas Bu, ada yang mau ditanyakan? Oh, jelas aja. Jelas ya. Kita lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya saya punya 10 indikator atau tanda-tanda untuk kita melakukan perilaku hidup bersih di rumah. Mungkin sebelum saya mulai, Ibu tahu nggak perilaku hidup bersih seperti apa sih yang dimaksud? Ya kayak kalau saya biasanya tuh Mbak, ya kayak nyapu setiap pagi sore itu, nanti kalau cuci piring, bakar sampah kayak gitu Mbak. Oh iya, benar ya sekali Bu. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ya kita bersih di lingkungan rumah. Tapi ada 10 indikatornya yang penting bagi kita untuk kita jalankan. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong dengan tenaga rumah sakit atau tenaga kesehatan. Nah, kemarin Ibu Sri mau melahirkan itu di mana? Dibantu di rumah sakit kah atau ada tetangga kah atau bagaimana Bu? Oh, kalau saya di rumah sakit Mbak. Oh iya, berarti benar ya, Ibu sudah menjalankan perilaku hidup bersih di rumah. Nah, selanjutnya setelah persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, kita harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Terlebih di umur 0 sampai 6 bulan itu adalah konsumsi bayi yang paling penting. Itu adalah makanan utamanya. Jadi kita harus memberikan ASI. Selanjutnya adalah menimbang balita secara berkala. Nah, ini untuk apa? Untuk kita mengetahui perkembangan bayi kita tuh seperti apa. Kalau misalnya tidak sesuai, bisa jadi nanti anak Ibu itu mengalami gizi buruk. Kita nggak tahu karena nggak ditimbang. Jadi harus ditimbang secara berkala. Selanjutnya adalah cuci tangan. Cuci tangan harus menggunakan sabun dan air bersih. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ibu tahu nggak langkah-langkah cuci tangan yang benar? Nggak tahu Mbak. Belum tahu ya. Jadi kita sama-sama
peragakan aja di sini Iya. biar ibu ngerti. Yang pertama pasti tangannya dibasuh dulu dengan air, Iya. terus dikasih sedikit sabun sambil air mengalir ya bu. Iya. Baru kita usap begini tangannya di telapak tangan. Baru kita gosok ke punggung tangan, ya, secara bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya di sela-sela jari. Ya, jadi seperti itu bu. Jadi langsung ke buku-bukunya. Iya. Seperti ini, sebelah kanan dan kiri sama ya bu. Terus di ibu jarinya seperti ini. Dan terakhir adalah kukunya. Kuku ini juga penting ya bu untuk dibersihkan, jadi jangan sampai kelupaan. Nah nanti kalau sudah selesai, kita biasanya cuci tangan selama 20-30 detik. Kalau sudah selesai nanti dibasuh kembali dengan air dengan langkah yang sama. Seperti itu bu ya. Iya. Mengerti bu ya? Iya. Oke. Nah selanjutnya kita harus menggunakan air bersih. Air bersih ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya buat yang kita minum. Jadi yang kita minum itu harus bersih dan steril, layak dikonsumsi gitu. Kalau tidak nanti bisa timbul penyakit lagi seperti misalnya diare karena konsumsi air yang kurang bersih dan steril, seperti itu bu ya. Selanjutnya nih ada menggunakan jamban yang sehat. Kenapa harus jamban yang sehat? Karena agar kita di rumah bersih, sehat. Kita tahu sendiri jamban itu adalah kotor ya bu, tempat yang kotor, jadi kita harus membersihkan. Kalau bisa setiap hari nih sambil mandi sambil aja digosok gitu ya. Nah terus yang selanjutnya memberantas jentik nyamuk, bisa dengan menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan menggali sampahnya dikubur gitu bu. Atau ibu misalnya suka tanam tanaman nih, nah terus lihat di vasnya di bawahnya mungkin ada genangan air, itu bisa dibersihkan, disiram agar tidak ada jentik nyamuk yang hinggap. Oke, selanjutnya adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, mengkonsumsi buah dan sayur ini sangat penting karena di sini letaknya semua vitamin-vitamin dan seratnya tinggi sekali agar memperlancar BAB ya bu. Jadi harus diberikan kepada anak, ibu juga, suami juga. Terus yang selanjutnya melaksanakan aktivitas fisik setiap hari. Melaksanakan aktivitas ini nih beragam, bisa olahraga, ibu bersih-bersih juga itu udah melaksanakan aktivitas fisik gitu ya bu ya. Misalnya anaknya suka main bola atau lompat tali, itu boleh banget bu. Nah untuk yang terakhir ini adalah merokok di kawasan rumah. Mungkin bapak atau suaminya merokok bu? Kalau suami saya enggak. Oh iya, bagus sekali ya bu. Berarti ibu ini mulai menerapkan perilaku hidup bersih di rumah. Nah jadi kalau misalnya orang yang merokok di rumah itu sangat berbahaya bu, apalagi bagi kita, yaitu yang sebagai perokok pasifnya, karena asap yang kita hirup itu sangat berbahaya bu. Jadi seminimal mungkin kita menjauhi asap rokok. Ya mungkin itu penjelasan dari saya bu. Mungkin setelah yang saya jelaskan ada yang kurang jelas. Saya mau tanya mbak, boleh ya mbak? Ya boleh, silakan. Tadi itu anak saya tuh susah betul mbak kalau disuruh makan sayur itu dia nggak mau. Itu kayak mana ya mbak ya? Tentang konsumsi buah dan sayur bu ya? Ya. Iya sih bu, emang sejauh ini yang saya lihat juga anak-anak itu sangat suka dengan yang manis-manis, terus dengan junk food gitu ya bu ya. Ya itu memang marak sekali sekarang banyak anak-anak, tapi kita bisa mengakalinya bu dengan misalnya buahnya atau sayurnya dicampur ke jus gitu, dicampur dengan susu dan madu, itu akan sangat sehat. Sayurnya juga seperti itu, atau mungkin bentuk makanannya yang kita hias-hias biar lebih menarik, jadi anak itu tertarik, oh makan ini tuh lucu gitu, seperti itu bu. Mungkin ada lagi? Sudah mbak. Sudah seperti itu bu ya. Oke, jadi untuk mengevaluasi sedikit, saya akan bertanya kembali apakah ibu sudah mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Boleh bu ya? Iya boleh. Oke, Ibu Sri, tadi saya menjelaskan tentang PHBS. PHBS itu apa bu? Bisa ibu jelaskan dengan kata-kata ibu sendiri mungkin? PHBS tuh perilaku hidup bersih dan sehat ya mbak. Kayak saya menerapkan cuci tangan pakai sabun,
berolahraga, makan buah dan sayuran, kayak gitu. Oh iya, bagus sekali Ibu ya jawabannya. Memang benar, perilaku hidup sehat yang berasal dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Kalau tujuannya Bu, apa ya? Tujuannya itu supaya eh, rumah tangga itu mencapai sehat, itu nggak terbebas dari penyakit, Iya, kayak gitu. benar sekali. Jadi agar kita semua dalam rumah sehat gitu ya, apalagi pandemi saat ini kita harus menjaga kesehatan kita nih, imun kita juga harus kebal gitu ya. Yang untuk yang terakhir Bu, saya mau bertanya tentang indikator nih. Tadi kan saya ada menyebutkan 10 indikator. Nah, Ibu Iya. mungkin bisa menyebutkan 4 atau 5 juga boleh Bu. Tapi kalau acak kayak gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang ini saya sih tadi tuh Mbak, kayak persalinan tuh diutamakan harus ke rumah sakit kayak gitu. Terus beri ASI eksklusif gitu pada bayi, Benar sekali. pakai jamban yang bersih gitu. Sama kalau ada genangan air tuh airnya dibuang biar nggak ada jentik nyamuk. Sama nggak boleh merokok kalau di dekat orang merokok, pokoknya nggak boleh kan orang merokok di rumah. Menjauhi gitu Iya, ya. menjauhi, ya. Oke, baik sekali. Ternyata Ibu mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya berikan kepada Ibu. Semoga ini semuanya bermanfaat. Dan ini saya ada leaflet ya Bu buat Ibu. Ini isinya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Iya. Ada apa itu PHBS, tujuannya dan tantangannya. Mungkin Ibu bisa baca-baca lagi di rumah. Dan nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya Bu ya, untuk melakukan hidup bersih dan sehat juga. Ya mungkin itu saja Bu penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu bisa mengizinkan saya datang ke rumah ini. Ya. Terima kasih juga atas waktunya Bu. Itu saja. Terima kasih, saya pamit ya Bu, selamat siang. Selamat siang Mbak. Terima kasih Ibu Sri. Iya, sama-sama Mbak.